Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait reaksi-reaksi senyawa turunan alkana. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas senyawa turunan alkana itu sendiri. Ya, jadi senyawa turunan alkana itu ada banyak ya kemarin ya. Kita dimulai dari haloalkana, terus ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Kemarin kita sudah belajar tentang gugus fungsi serta tata namanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reaksi-reaksi senyawa turunan alkana tersebut. Jadi senyawa turunan alkana tersebut dapat bereaksi seperti apa sih? Kan? Oke. Nah, reaksi-reaksi dalam senyawa turunan alkana yang pertama yaitu adalah reaksi substitusi. Ya, jadi reaksi substitusi itu adalah reaksi pertukaran ya. Jadi reaksi substitusi itu adalah reaksi pertukaran atau penggantian satu gugus dengan gugus yang lain. Ya. Di dalam reaksi substitusi itu tidak melibatkan ikatan rangkap. Jadi cuma gugusnya yang ditukar ya, antara gugus yang satu dengan gugus yang lain. Contohnya misalnya di sini ada alkohol ditambah asam halida menghasilkan haloalkana dan air ya. Coba kita lihat. Oke, di sini ada alkohol ya. Ini alkohol ditambah dengan asam klorida atau asam halida, asam yang berikatan dengan halogen ya, menghasilkan haloalkana ya. Ini haloalkana ditambah air. Yang mana yang ditukar, yang mana yang merupakan reaksi substitusi atau reaksi pertukaran. Jadi di sini OH, gugus OH atau gugus fungsi dari alkohol tersebut bertukar posisi dengan Cl ya. Jadi ini saling bertukar posisi. Nah, ini yang ditukar ya. Sehingga terbentuk di sini CH3, CH2, OH-nya diganti dengan Cl. Jadinya CH3, CH2, Cl. Dan OH-nya pindah ke H yang ditinggalkan oleh Cl ya. Itu yang posisi yang ditinggalkan oleh Cl. Sehingga terbentuk H2O. Nah, jadi di situ pertukarannya ya. Jadi gugus OH-nya ditukar dengan gugus Cl di dalam contoh ini ya. Jadi reaksi substitusi itu seperti itu ya. Jadi ada pertukaran antara gugus yang satu dengan gugus yang lain. Oke, itu tadi adalah reaksi substitusi. Dan ini bisa terjadi pada hampir semua senyawa turunan alkana. Itu dapat mengalami yang namanya reaksi substitusi. Nah, yang kedua ada reaksi adisi ya, di mana reaksi adisi itu disebut juga dengan reaksi penjenuhan ya, yaitu adalah mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, awalnya dia mempunyai ikatan rangkap, setelah bereaksi adisi ikatan rangkapnya menghilang menjadi ikatan tunggal dengan cara menangkap atom-atom lain ya. Reaksi ini hanya dapat terjadi pada senyawa alkena, aldehid atau alkanal, dan keton atau alkanon ya. Jadi ini senyawa-senyawa yang dapat mengalami yang namanya reaksi adisi ya. Zat yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi adisi yaitu adalah di sini ada H2 atau hidrogen, terus ada gas halogen yaitu F2, Cl2, Br2 atau I2 ya. Atau bisa juga asam halida ya, HF, HCl, HBr, dan HI. Nah, misalnya contohnya di sini ada aldehid ya, RCOH ditambah H2 itu mengalami reaksi adisi ya. Jadi di sini
kalau kita gambarkan dengan skemanya RCOH ditambah H2. Jadi kalau ada aldehid direaksikan dengan H2 atau hidrogen, ini udah bisa dipastikan bahwa akan mengalami reaksi adisi ya. Dia mengubah ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap yang diubah yang mana? Yang di sini ya, ini ada yang di O ini. Ini ikatan rangkapnya dilepas ya, dilepas. Setelah dilepas akan terbentuk RC. Karena rangkapnya dilepas maka berubah menjadi tunggal ya. H. Nah, tangan yang habis dilepas tadi kemana? Tangan yang dilepas tadi punya O ada 1, ya kan? Di sini ada 1, punya C ada 1, tersisa. Nah, ini terdapat tangan bebas di sini. Nah, tangan bebas itulah nanti yang akan dimasuki oleh hidrogen atau H2 tadi ya. 1H masuk ke tangan bebasnya si O, 1H yang lain masuk ke tangan bebasnya si C. Maka terbentuklah R C O. Ini tangan bebas diisi oleh H tadi jadinya OH. Lalu di sini ada H, di bawahnya juga ada H. Nah, jadi terbentuklah ini ya, senyawa alkohol ya. Jadi aldehid apabila diadisi maka akan terbentuk alkohol ya. Nah, jadi seperti itu. Awalnya dia punya ikatan rangkap, setelah bereaksi ikatan rangkapnya menghilang, semua menjadi ikatan tunggal ya. Itu namanya reaksi adisi. Jadi kalau reaksi adisi itu pasti yang akan berubah hanya di sekitar ikatan rangkapnya ya. Yang lain itu tidak akan berubah ya. Jadi yang di sekitar ikatan rangkap yang akan mengalami perubahan. Oke, lanjut ya. Nah, yang ketiga ada reaksi eliminasi ya. Reaksi eliminasi ini kebalikan dari reaksi adisi ya. Di mana reaksi adisi itu adalah mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Kalau eliminasi itu mengubah ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap dengan menghilangkan molekul-molekul kecil ya. Molekul kecil yang dimaksud itu seperti apa? Bisa dalam bentuk H2O, H2, CH3 dan lain-lainnya. Misalnya ada contoh CH3, CH2OH, ini kan tidak ada rangkapnya. Bereaksi menghasilkan CH2, rangkap CH2 ditambah H2O. Nah, di sini kan awalnya tunggal menjadi rangkap. Otomatis ini adalah salah satu reaksi eliminasi. Prosesnya gimana? Kalau kita gambarkan prosesnya seperti ini. Gambarkan aja di sini, kita jabarkan dulu ya H-nya ya. Jadi C di sekitar C ada, di sini ada H3. Di sini ada H2. Baru di sini ada OH ya. OH-nya saya pindah ke atas biar lebih mudah. Nah, begini kan sama aja ya. Terus apanya yang dieliminasi? Tadi kan eliminasi adalah menghilangkan molekul kecil ya. Coba molekul kecil yang dimaksud itu siapa? Kalau reaksinya sudah jadi begini, kita bisa lihat, oh di belakangnya ada H2O, berarti yang dihilangkan adalah H2O ya. Bisa juga kita lihat di sini. Yang mungkin kita hilangkan apa gitu kan? H2O yang mana? Nah, di sini ada OH. Nah, di sini ada H. H tambah OH kan jadinya H2O. Harus mengambil di 2 C yang berbeda ya. Misalnya OH di C yang sebelah kanan, H-nya harus kita ambil di C yang di sebelah kiri. Harus berdekatan ya. Tidak boleh mengambil OH dan H-nya di satu C yang sama ya. Dan nanti tidak akan terbentuk ikatan rangkapnya ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, maka nanti akan dihasilkan H, C ini tangan yang ditinggalkan ya, akan jadi bebas. Sini H, C, sini juga ada tangan yang ditinggalkan. Di sini H dan di sini H. Ditambah dengan H2O karena dia sudah berikatan terbentuk H2O. Nah, tangan bebas ini kemana perginya? Ya, karena tidak ada yang mau masuk gitu kan.
jadi dia merapatkan diri ke tengah. Terbentuklah ikatan rangkap ya. Jadinya H, C, H di sini akan terbentuk ikatan rangkap gitu kan. H ditambah H2O, atau kalau disingkat seperti ini, CH2 rangkap CH2 ditambah dengan H2O ya. Nah, begitu proses dari pembentukan reaksi eliminasi ya. Jadi ada molekul kecil yang dihilangkan ya. Dalam hal ini kalau di contoh ini adalah H2O, satu OH dan satu H di 2C yang berbeda. Oke, jadi seperti itu ya, itu reaksi eliminasi. Kalau kita singkatkan ya, tadi ada adisi dan ada eliminasi. Kalau adisi itu kita bisa singkat dengan ratu adis ya, biar lebih mudah mengingatnya. Apa itu ratu adis? Rangkap tunggal adisi ya. Jadi kalau dari rangkap ke tunggal itu namanya adalah adisi. Sedangkan eliminasi itu bisa kita singkatkan turang eli ya. Apa itu turang eli? Adalah tunggal rangkap eliminasi. Jadi apabila dari tunggal ke rangkap itu namanya adalah eliminasi. Jadi itu biar lebih mudah mengingat saja ya. Oke, bisa ya. Jadi kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah reaksi oksidasi alkohol ya sebenarnya. Tapi kita belum bisa masuk ke oksidasi alkohol kalau kalian belum tahu jenis-jenis alkohol. Jadi penggolongan alkohol. Jadi alkohol itu ada 3 jenis ya. Jadi alkohol itu ada 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama itu adalah alkohol primer. Ada alkohol primer, yang kedua itu ada alkohol sekunder, dan yang ketiga itu ada alkohol tersier ya. Alkohol primer itu terjadi apabila gugus hidroksi atau gugus fungsi dari alkohol itu ya, gugus OH terikat pada atom C primer ya. Atom C primer itu apa? Atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Coba kita lihat, ini ada contohnya. Di sini ada OH, terikatnya di mana? Terikatnya di CH2 ya. Nah, CH2 ini mengikat berapa atom C ya? Di sini kan CH2-nya hanya mengikat CH2 yang lain satu ya, satu C yang lain ya. Tangannya kan satu mengikat C, satu mengikat OH. Nah, karena dia hanya mengikat satu atom C yang lain, berarti CH2 ini termasuk ke dalam atom C primer. Karena atom C-nya adalah atom C primer, maka alkoholnya adalah alkohol primer ya, ini alkohol primer. Nah, yang kedua itu ada alkohol sekunder. Alkohol sekunder adalah gugus OH atau gugus hidroksi atau gugus alkohol itu terikat pada atom C sekunder. Atom C sekunder itu adalah atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Di sini contohnya kita lihat OH-nya di sini terikatnya sama siapa? Sama CH ya. CH ini mengikat berapa atom C? Mengikat 1, 2 ya. Mengikat 2 atom C. Berarti CH ini termasuk ke dalam atom C sekunder. Karena CH termasuk ke dalam atom C sekunder, otomatis alkoholnya adalah alkohol sekunder. Yang ketiga itu adalah alkohol tersier. Alkohol tersier adalah gugus OH atau gugus hidroksi atau gugus alkoholnya terikat pada atom C tersier ya. Atom C tersier itu adalah atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Ya, di sini kita lihat ada gugus OH, terikatnya di mana? Terikatnya di C. C ini mengikat berapa atom C? Mengikat 1, 2,
3 ya, mengikat 3 atom C yang lain. Berarti atom C ini adalah atom C tersier. Karena ini atom C tersier, berarti gugus alkoholnya adalah alkohol tersier. Oke, lanjut ya. Nah, karena kita sudah mengetahui alkohol primer, sekunder, dan tersier, kita bisa masuk ke reaksi oksidasi alkohol ya. Reaksi oksidasi alkohol itu apabila alkoholnya termasuk ke dalam alkohol primer ya. Jadi untuk oksidasi alkohol primer itu akan menghasilkan aldehid, dan apabila aldehid itu dioksidasi kembali maka akan menghasilkan asam karboksilat ya. Kalau alkoholnya alkohol sekunder ya, oksidasi alkohol sekunder itu akan menghasilkan keton. Sedangkan oksidasi alkohol tersier itu tidak akan bereaksi ya. Jadi alkohol tersier itu tidak dapat dioksidasi ya. Jadi yang bisa dioksidasi itu hanya alkohol primer dan alkohol sekunder. Nah, misalnya contoh ya, oksidasi alkohol primer itu seperti apa? Jadi kita punya di sini misalnya CH3, CH2, OH. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu dulu ini benar enggak alkohol primer. Jadi kita harus tentukan dulu ini alkohol apa gitu ya. Jadi di sini OH terikat pada CH2. CH2 ini atom C apa? Mengikat satu atom C yang lain. Berarti CH2 ini adalah atom C primer ya. Karena di atom C primer pasti alkoholnya adalah alkohol primer ya. Nah, kalau dia dioksidasi, maka hasilnya gimana? Coba kita jabarin dulu. Jadi ada CH3, C, H, OH ya. Nah, kalau dia dioksidasi, maka O ini pasti akan menyerang H ya. Jadi yang diserang itu adalah H ya. Tidak mungkin dia menyerang OH atau menyerang C ya. Jadi O itu akan menyerang H, maka terbentuklah CH3, C. Nah, di sini karena diserang sama O, maka terbentuk OH ya. Di sini juga OH dan di sini H ya. Nah, di sini terdapat OH pada 2 OH pada satu atom C yang sama ya. Karena seperti ini posisinya, maka di sini akan terjadi ketidakstabilan molekul ya. Jadi ini termasuk molekul yang tidak stabil, maka nanti atom C ini akan melakukan yang namanya reaksi eliminasi ya. Jadi eliminasi untuk diri sendiri ya. Karena dia mengalami ketidakstabilan. Siapa yang dieliminasi? Yang dieliminasi adalah H2O ya. H2O-nya ngambil dari mana? Jadi ngambilnya bisa 1H dan OH. Nah, ini akan dieliminasi karena dia akan terjadi ketidakstabilan molekul ya. Maka terbentuk seperti apa? CH3, C, O. Karena ada H tadi yang pergi, maka dia punya tangan bebas di sini. Ya. Di sini juga karena ada OH yang pergi, maka dia punya tangan bebas. Baru di bawahnya ada H. Tangan bebas ini kemana? Dia akan merapat ke tengah. Ya. Merapat ke tengah sehingga terbentuk CH3, C. Ini karena dia merapat tadi jadinya ikatannya jadi rangkap ya. O dan di sini ada H ya. Nah, ini terbentuk awalnya dia alkohol mengalami reaksi oksidasi, maka terbentuklah di sini aldehid ya. Nah, sudah. Ini adalah proses reaksi oksidasi alkohol primer yang pertama ya. Jadi prosesnya seperti itu. Saat aldehid ini dioksidasi kembali, nah kan ini masih belum selesai nih. Saat aldehid ini dioksidasi kembali, maka akan terbentuk apa? Asam karboksilat. Ingat tadi O-nya akan nyerang siapa? Akan nyerang H ya. Jadi O ini nyerangnya si H. Nah, nyerangnya ke sini ya. Maka terbentuklah CH3, C, sini ada O
di sini berubah jadi OH ya. Jadi sebenarnya O-nya tidak nyerang H sih, dia nyerangnya ke C ya. Dan H itu ngikut di belakangnya si O. Jadinya ini terbentuk asam karboksilat ya. Sudah, ini akhir dari reaksi oksidasi alkohol primer ya. Jadi alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid. Aldehid dioksidasi kembali akan membentuk asam karboksilat ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, alkohol sekunder ya. Kalau dioksidasi menjadi keton. Gimana reaksinya gitu ya. Misalnya saya punya CH3 CH3OH ya. Nah, ini kan OH-nya terikat di CH. CH-nya adalah atom C sekunder ya, karena mengikat dua atom C yang lain, sehingga alkohol ini adalah alkohol sekunder. Dioksidasi gitu kan. Kita jabarin dulu kalau mau lihat prosesnya. CH3 CH-OH. Saya pindahin ya OH-nya ke samping biar lebih mudah. Sini CH3. Nah, sama aja. Dioksidasi ya, tadi O-nya pasti menyerang ke H ya. Jadi O-nya akan menyerang H. CH3 akan terbentuk C di sini jadinya OH. Di sini jadi OH dan di sini jadi CH. Nah, di sini ada lagi OH di satu atom C yang sama, maka akan terbentuk ketidakstabilan molekul ya. Maka akan terjadi reaksi eliminasi ya. Jadi di sini akan dieliminasi H dan OH-nya. Jadinya sini O tangannya bebas ya, di sini juga tangan bebas. Sini CH3 tangan bebas. Nah, tangan bebasnya akan merapat ke tengah, membentuk apa? Membentuk CH3 C. Di sini jadi ikatan rangkap ya. O di sini CH3. Nah, ini apa? Ini adalah keton ya. Jadi dari alkohol sekunder ya menjadi keton. Kenapa keton tidak bisa dioksidasi lagi? Karena tangannya sudah berisi semua ya, tidak ada hidrogen yang sendirian. Kalau ada hidrogen yang sendirian mungkin dia masih bisa. Alkohol sekunder ya menjadi keton. Jadi begitu prosesnya hingga terbentuklah keton ya. Nah, yang ketiga, alkohol tersier ya. Alkohol tersier itu gimana? Ini ya. Nah, ini adalah alkohol tersier. Alkohol yang terikat pada atom C tersier ya. Kenapa dia tidak bisa dioksidasi lagi? Tadi O tadi nyerangnya ke H ya. H-nya ada enggak di sini? Tidak ada ya. Jadi tidak ada yang bisa diserang oleh si O ya. Tidak ada H bebas di sini. Maka ini tidak akan bereaksi. Jadi ini alkohol tersier ya. Oke, jadi itu tadi reaksi oksidasi dari alkohol ya. Alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier ya. Jadi yang perlu kalian tahu pertama itu adalah dia alkohol apa sih sebelum dia bereaksi. Kalau kalian sudah tahu, baru kalian buat reaksinya. Nah, kemudian yang kelima adalah reaksi asam karboksilat dan ester ya. Yang pertama itu adalah reaksi esterifikasi ya, atau reaksi pembuatan ester. Reaksi esterifikasi itu dari apa? Dari asam karboksilat ditambahkan dengan alkohol, maka akan terbentuk ester dan air ya. Misalnya nih ada contoh, ini adalah asam karboksilat yang namanya adalah
asam etanoat ya. Bereaksi dengan C2H5OH, ini adalah alkohol atau namanya adalah etanol ya. Bereaksi membentuk etil asetat ditambah H2O. Gimana prosesnya? Jadi ini terjadi reaksi substitusi ya. Reaksi substitusi di mana H yang ada di ujung asam karboksilat ini akan bertukar posisi dengan C2H5 atau alkil dari alkohol ya. Ini akan bertukar posisi, maka terbentuklah asam karboksilatnya tetap menjadi induk ya, dan alkoholnya menjadi alkil dari ester ya, yang akan berikatan dengan O di belakang dari gugus fungsinya asam karboksilat ya. Nah, jadi C2H5-nya pindah ke posisinya si H, H-nya pindah ke posisi C2H5 hingga terbentuklah H2O. Terbentuk etil asetat ditambah air ya. Jadi alkohol itu selalu jadi alkilnya si ester kalau melalui proses esterifikasi ya. Sedangkan asam karboksilat selalu menjadi induknya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi alkoholnya akan pindah ke, walaupun reaksinya dibalik ya, misalnya etanolnya di depan, baru asam karboksilatnya di belakang ya. Tetap alkoholnya selalu jadi alkilnya si asam karboksilat ya. Asam karboksilatnya yang akan jadi induk dari ester. Oke, yang kedua itu ada reaksi penetralan ya, di mana asam karboksilat apabila ditambahkan dengan basa akan menghasilkan garam dan air ya. Di sini misalnya ada nih reaksi asam karboksilat RCOOH ditambah dengan KOH atau basa kuat menghasilkan RCOOK ditambah H2O. Sama ya prosesnya, ini melalui reaksi substitusi di mana H dan K ini saling bertukar posisi ya. Jadi K-nya pindah ke posisi H sedangkan H pindah ke posisi K sehingga terbentuk RCOOK ditambah H2O ya. Ini garam karboksil ya, ini ya. Garam karboksil. Jadi garam karboksilatnya. Nah, misalnya saya punya contoh gitu kan. CH3 CH2 COOH gitu kan, ditambah dengan NaOH. Maka apa yang terjadi? Ya sama, nanti H-nya akan bertukar posisi dengan Na. Ya, kurang. Nah, jadi ini akan mengalami reaksi substitusi ya, pertukaran. Maka akan terbentuk CH3 CH2 COO, siapa di sini? Na ya, ditambah dengan H menggantikan posisi si Na menjadi H2O. Nah, sudah. Jadi reaksinya seperti itu. Reaksi penetralan ya, asam, karena asam karboksilat itu asam, direaksikan dengan basa ya pasti hasilnya adalah garam dan air. Nah, yang terakhir itu adalah reaksi saponifikasi ya, atau reaksi antara ester ditambahkan dengan basa sehingga terbentuk garam dan alkohol ya. Garam dan alkohol, ini alkohol ya, gliserol ini adalah alkohol. Kalau dalam bentuk aslinya reaksi saponifikasi itu kan antara minyak atau asam lemak yang ada di dalam minyak gitu kan, ditambahkan dengan basa kuat biasanya dalam bentuk KOH atau NaOH ya, akan menghasilkan sabun dan gliserol ya. Nah, di sini contohnya ester biasa ya, bukan ester yang di dalam minyak ya. Kalau ester dalam minyak itu trigliserida, dia ada 3, bisa kalian cari di internet gitu kan reaksinya.
Di sini pakai ester biasa. Jadi di sini ada ester ditambahkan dengan NaOH menghasilkan. Jadi prosesnya sama kayak tadi ya. Jadi dia terjadi yang namanya reaksi substitusi ya, di mana C2H5 ini akan bertukar posisi dengan Na. Nah, ini akan mengalami reaksi pertukaran sehingga terbentuk CH3COO Na ditambah C2H5OH. Ya. Jadi ini garam asetat, garam natrium asetat ya, ditambah dengan alkohol, atau dalam hal ini kalau di reaksi ini adalah etanol. Oke, jadi itu tadi reaksi-reaksi antara asam karboksilat dan ester. Semoga bisa dipahami dan dapat dimengerti. Apabila ada yang ditanyakan, nanti langsung saja ditanyakan di classroom. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.